wabarakatuh. Halo teman-teman. Yang terhormat Bu Syita selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dan juga soal mengenai persamaan diferensial non-homogen orde 2 koefisien tak tentu. Baik, sebelum kita masuk ke metode koefisien tak tentu, kita mengingat kembali mengenai persamaan non-homogen. Persamaan non-homogen sendiri memiliki bentuk umum yaitu Y aksen-aksen ditambah PT Y aksen ditambah QTY sama dengan GT, dengan GT tidak sama dengan 0. Karena apabila GT-nya sama dengan 0, maka persamaan itu merupakan persamaan homogen. Nah, solusi total dari persamaan diferensial non-homogen orde 2 itu ditentukan melalui dua cara, yaitu mencari solusi umum terlebih dahulu dan mencari solusi khusus atau solusi partikular. Solusi umum sendiri merupakan solusi persamaan diferensial homogen dari bentuk persamaan diferensial non-homogen tersebut. Sedangkan solusi umum atau solusi khusus atau solusi partikular yaitu YP itu merupakan solusi dari GT. Kemudian kita masuk di dalam metode koefisien tak tentu, di mana terdapat beberapa prosedur untuk menyelesaikannya. Yang pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial homogen terlebih dahulu atau YH. Nah, dari persamaan diferensial yang ada diubah dulu menjadi persamaan karakteristik, kemudian kita cari nilai diskriminannya dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apabila D lebih dari 0, maka akar real yang berbeda memiliki solusi yaitu YH sama dengan AE pangkat M1T ditambah BE pangkat M2T. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka memiliki akar real yang kembar. Solusinya yaitu YH sama dengan AE pangkat MT ditambah BT E pangkat MT. Kemudian apabila nilai diskriminannya kurang dari 0, memiliki akar kompleks atau akar imajiner. Sehingga solusi umumnya atau YH sama dengan E pangkat alfa T kali A cos beta T ditambah B sin beta T. Setelah mendapatkan nilai YH atau solusi umum tadi, menentukan solusi khusus persamaan diferensial non-homogen atau YP adalah langkah yang selanjutnya. Kemudian, menentukan solusi umum dari PD yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Apabila terdapat masalah nilai awal, maka substitusikan pada solusi umum sehingga akan diperoleh nilai konstanta yang dicari. Nah, metode koefisien tak tentu ini tidak bisa sembarangan digunakan pada semua fungsi. Jadi hanya berlaku pada ketiga jenis fungsi berikut. Yang pertama merupakan fungsi polinomial, yang kedua merupakan fungsi eksponensial, dan yang ketiga merupakan fungsi bentuk sin dan cos. Dalam menggunakan metode koefisien tak tentu, tentunya ada aturan-aturan yang harus ditetapkan. Yang pertama, aturan dasar. Kita bisa melihat bentuk dari GT dalam soal, sehingga kita peroleh bentuk YP atau solusi khusus yang akan dicari adalah seperti yang ada pada tabel. Bentuk eksponensial yaitu E pangkat MT, bentuk polinomial X pangkat N atau polinomial berderajat 1, berderajat 2, berderajat 3, dan bentuk fungsi sin dan cos. Nah, untuk YP-nya bisa teman-teman semua lihat pada slide ya. Kemudian aturan yang kedua yaitu aturan modifikasi. Jadi, jika GT sama dengan solusi PD homogen, maka kita harus mengalihkan YP yang bersesuaian dalam tabel yang tadi, tabel pertama tadi, dengan X atau X kuadrat jika GT sama dengan solusi akar ganda pada PD homogen dan seterusnya. Untuk variabel bisa menyesuaikan apabila teman-teman menggunakan variabel T ataupun variabel X bisa menyesuaikan. Kemudian aturan yang ketiga yaitu aturan operasi. Jadi apabila GT adalah
fungsi-fungsi seperti memiliki operasi seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, maka YP-nya juga mengikuti operasi dari GT tersebut. Jadi kita menyesuaikan operasi yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memahami contoh-contoh soal yang akan kita bahas bersama pada video kali ini. Baik, agar teman-teman dapat memahami materi, kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soal pertama. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. D2y dx2 min 3 dy dx ditambah 2y sama dengan sin 2x. Langkah pertama kita menentukan YH terlebih dahulu. D2y dx2 min 3 dy dx ditambah 2y kita sama dengan ke 0. Lalu ubah menjadi persamaan karakteristik, sehingga m kuadrat min 3m plus 2 sama dengan 0. Lalu kita cari bentuk akarnya. Kita cari diskriminannya terlebih dahulu dengan rumus b kuadrat min 4ac. D sama dengan min 3 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2. Didapatkan D sama dengan 1. Karena D lebih besar dari 0 sehingga memiliki bentuk akaril dan berbeda, yaitu 2 dan 1. Maka diperoleh solusi YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X. Langkah kedua kita menentukan YP. Dari persamaan soal kita dapatkan YP atau GX sama dengan sin 2X. Kemudian didapatkan YP sama dengan C3 cos 2X ditambah C4 sin 2X. Kita turunkan YP-nya. Turunan pertama dari YP sama dengan min 2C3 sin 2X ditambah 2C4 cos 2X. Turunkan lagi, turunan kedua dari YP sama dengan min 4C3 sin 2X min 4C4 cos 2X. Selanjutnya, substitusi ketiga persamaan di atas ke persamaan diferensial. Maka didapatkan min 4C3 cos 2X min 4C4 sin 2X min 3 dikali dengan min 2C3 sin 2X plus 2C4 cos 2X ditambah 2 dikali C3 cos 2X ditambah C4 sin 2X sama dengan sin 2X. Yang dalam kurung kita kalikan sehingga didapatkan min 4C3 cos 2X min 4C4 sin 2X ditambah 6C3 sin 2X min 6C4 cos 2X ditambah 2C3 cos 2X ditambah 2C4 sin 2X sama dengan sin 2X. Yang sama kita kurangi atau kita operasikan sehingga didapatkan min 2C3 cos 2X min 2C4 sin 2X ditambah 6C3 sin 2X min 6C4 cos 2X sama dengan 2X. Lalu kita kelompokkan sehingga didapatkan 6C3 sin 2X min 2C4 sin 2X ditambah min 2C3 cos 2X min C4 cos 2X sama dengan sin 2X. Maka setelah kita kelompokkan, kita dapatkan 6C3 min 2C4 sama dengan 1. Kemudian kita operasikan, kita tentukan C4-nya. Sehingga min 2C4 sama dengan 1 min 6C3, C4 sama dengan 1 min 6C3 per min 2. Kita dapatkan persamaan pertama. Kemudian kita juga bisa dapatkan persamaan 2, yaitu min 2C3 min 6C4 sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan C3, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Min 2C3 min 6C4 sama dengan 0. Kita ubah C4 menjadi 1 min 6C3 per min 2. Maka didapatkan min 2C3 min 6 dikali 1 min 6C3 per min 2 sama dengan 0. Kita kalikan min 2C3 plus 3 1 min 6C3 sama dengan 0. Kita kalikan lagi min 2C3 plus 3 min 18C3 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan sehingga didapatkan C3 sama dengan 3 per 20. Selanjutnya menentukan C4 dengan cara substitusi C3 ke persamaan 1. C4 sama dengan 1 min 6C3 per min 2. Kita ubah C3 nya menjadi 3 per 20.
Sehingga C4 sama dengan 1 min 6 dikali 3 per 20 per min 2. Didapatkan 1 per min 9 per 10 per min 2. Kemudian kita operasikan sehingga didapatkan C4 min 1 per 20. Jadi YP sama dengan 3 per 20 cos 2X min 1 per 20 sin 2X. Kemudian kita dapatkan solusi total, yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH dan YP sudah kita dapatkan tadi. Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X ditambah 3 per 20 cos 2X min 1 per 20 sin 2X. Jadi solusi total dari D2Y per DX2 min 3D DX ditambah 2Y sama dengan sin 2X adalah Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X ditambah 3 per 20 cos 2X min 1 per 20 sin 2X. Baik, selanjutnya soal yang kedua yaitu tentukan solusi total dari Y 2 aksen ditambah 9Y sama dengan sin T ditambah E pangkat 2T. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan nilai YH-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengubah persamaan diferensial tersebut ke persamaan karakteristik di mana syaratnya GT-nya itu harus 0, sehingga menghasilkan persamaan M kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita dapat mencari bentuk akarnya dengan menghitung nilai D, dengan cara B kuadrat dikurangi 4AC, sehingga menghasilkan nilai D sama dengan negatif 36, sehingga negatif 36 itu kurang dari 0, sehingga persamaan tersebut memiliki bentuk akar imajiner. Lalu persamaan yang M kuadrat ditambah 9 sama dengan 0, kita cari nilai M1 dan nilai M2-nya dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, sehingga menghasilkan nilai M12-nya itu sama dengan plus minus 3I, sehingga dapat kita ketahui nilai alfanya itu adalah 0 dan nilai betanya itu sama dengan 3. Maka diperoleh nilai YH-nya itu adalah E pangkat alfa X dikali A cos beta T ditambah B sin beta T. Lalu kita masukkan nilai alfa dan betanya ke dalam rumus YH-nya, sehingga menghasilkan YH sama dengan A cos 3T ditambah B sin 3T. Selanjutnya, kita menentukan nilai YP-nya. Dapat kita ketahui nilai GT-nya kan sin T ditambah E pangkat 2T. Nah, sehingga nilai YP-nya menghasilkan D cos T ditambah E sin T ditambah F E pangkat 2T. Lalu kita mencari nilai YP aksen sama dengan min D sin T ditambah E cos T ditambah 2 FE pangkat 2T. Kemudian kita mencari nilai YP 2 aksen sama dengan min D cos T dikurangi E sin T ditambah 4 FE pangkat 2T. Lalu kita substitusikan ketiga persamaan tadi itu ke persamaan diferensial yang Y 2 aksen ditambah 9Y sama dengan sin T ditambah E pangkat 2T, sehingga kita masukkan nilai Y 2 aksennya yaitu min D cos T dikurangi E sin T ditambah 4 FE pangkat 2T, ditambah kita masukkan nilai Y-nya yaitu 9 dikali D cos T ditambah E sin T ditambah FE pangkat 2T sama dengan sin T ditambah E pangkat 2T. Lalu kita kelompokkan cos T dikali min D ditambah 9D, lalu sin T-nya min E ditambah 9E ditambah E pangkat 2T-nya 4F ditambah 9F sama dengan 0 cos T ditambah sin T ditambah E pangkat 2T, sehingga menghasilkan cos T dikali 8D ditambah sin T dikali 8E ditambah E pangkat 2T dikali 13F sama dengan 0 cos T ditambah sin T ditambah E pangkat 2T. Maka kita dapatkan nilai 8D-nya itu sama dengan 8D sama dengan 0, D sama dengan 0. Lalu 8E itu sama dengan 1, sehingga nilai E-nya itu adalah 1/8. Lalu yang 13F itu sama dengan 1, sehingga menghasilkan nilai F sama dengan 1/13. Lalu kita mencari solusi total atau nilai Y-nya, yaitu YH ditambah YP, sehingga
kita masukkan nilai Y-nya yaitu A cos 3T ditambah B sin 3T. Lalu kita masukkan nilai YP-nya yaitu 1/8 sin T ditambah 1/13 E pangkat 2T. Sehingga kita ketahui solusi total dari Y2 aksen ditambah 9Y sama dengan sin T ditambah E pangkat 2T itu adalah Y sama dengan A cos 3T ditambah B sin 3T ditambah 1/8 sin T ditambah 1/13 E pangkat 2T. Selanjutnya, tentukan solusi total dari Y aksen-aksen min 6Y aksen plus 8Y sama dengan 12E pangkat 3X dengan Y 0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan YH. Y aksen-aksen min 6Y aksen plus 8Y sama dengan 12E pangkat 3X. Mengubah ke bentuk persamaan karakteristik diperoleh M kuadrat min 6M plus 8 sama dengan 0. Lalu mencari bentuk akarnya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8. Diperoleh 36 min 32. Dihasilkan 4 dengan D lebih besar dari 0 sehingga memiliki bentuk akar real dan berbeda. Lalu dari M kuadrat min 6M plus 8 sama dengan 0 difaktorkan dihasilkan M min 4 dan M min 2. Lalu M1 sama dengan 4 dan M2 sama dengan 2. Maka diperoleh YH sama dengan C1 E pangkat 4X plus C2 E pangkat 2X. Sehingga YH aksen sama dengan 4 C1 E pangkat X plus 2 C2 E pangkat 2X. Saat Y0 sama dengan 0, maka C1 plus C2 sama dengan 0, dihasilkan C1 sama dengan min C2, didapat persamaan 1. Saat Y aksen 0 sama dengan 2, maka 4C1 plus 2C2 sama dengan 2, didapat persamaan 2. Mencari C1 dan C2. Yang pertama, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 4C1 plus 2C2 sama dengan 2, min 4C2 plus 2C2 sama dengan 2. Min 2C2 sama dengan 2, dihasilkan C2 sama dengan min 1. Selanjutnya mensubstitusikan nilai C2 ke persamaan 1. C1 sama dengan min C2, C1 sama dengan min 1. C1 dihasilkan 1. Oleh karena itu didapatkan YH sama dengan E pangkat X min E pangkat 2X. Yang selanjutnya menentukan YP. Diketahui GX sama dengan 12E pangkat 3X. Jadi YP sama dengan AE pangkat 3X. Diturunkan Y aksen P sama dengan 3AE pangkat 3X. Turunan keduanya 9AE pangkat 3X. Substitusi ketiga persamaan di atas ke persamaan diferensial. Y aksen-aksen min 6Y aksen plus 8Y sama dengan 12E pangkat 3X. Dihasilkan 9AE pangkat 3X min 6 kali 3AE pangkat 3X plus 8 kali AE pangkat 3X sama dengan 12E pangkat 3X. 9AE pangkat 3X min 18AE pangkat 3X plus 8AE pangkat 3X sama dengan 12E pangkat 3X. Dihasilkan min AE pangkat 3X sama dengan 12E pangkat 3X. Jadi A sama dengan 12, min 12. Oleh karena itu didapatkan YP sama dengan AE pangkat 3X sama dengan min 12E pangkat 3X. Selanjutnya solusi total Y. Y sama dengan YH ditambah YP. Dihasilkan E pangkat 4X min E pangkat 2X min 12E pangkat 3X. Jadi solusi total dari Y aksen-aksen min 6 Y aksen plus 8Y sama dengan 12E pangkat 3X dengan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 2 adalah Y sama dengan E pangkat 4X min E pangkat 2X min 12E pangkat 3X. Oke teman-teman, untuk soal yang terakhir yaitu tentukan solusi dari Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 56 E pangkat 8X
jika Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 6. Untuk menentukan solusi totalnya, yang pertama kita menentukan YH-nya terlebih dahulu. Menentukan YH dengan cara mengubah persamaan tersebut menjadi persamaan karakteristik, sehingga M kuadrat min 5M ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita menentukan nilai D-nya untuk mengetahui bentuk akar tersebut. D sama dengan B kuadrat min 4AC, dengan B sama dengan negatif 5, A sama dengan 1, dan C sama dengan 4, sehingga diperoleh D sama dengan 9. D lebih dari 0, sehingga memiliki bentuk akar real dan berbeda. Kemudian kita menentukan akar dari M kuadrat min 5M ditambah 4 sama dengan 0, yaitu M min 1 dikalikan N min 4, sehingga diperoleh M sama dengan 1 dan M sama dengan 4. Oleh karena itu, YH-nya sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 4X, sehingga turunan pertama dari YH sama dengan C1 E pangkat X ditambah 4C2 E pangkat 4X. Kemudian kita menentukan nilai C1 dan C2-nya, di mana Y0 sama dengan 0 berarti kan C1 ditambah C2 sama dengan 0. Oleh karena itu C1 sama dengan negatif C2. Untuk Y aksen 0 sama dengan 6 disubstitusikan ke turunan YH-nya, berarti C1 ditambah 4C2 sama dengan 6. Kemudian substitusikan nilai C1 sama dengan negatif C2 ke persamaan C1 ditambah 4C2 sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai C2 sama dengan 2. C1 sama dengan negatif C2, sedangkan C2-nya bernilai 2, oleh karena itu diperoleh nilai C1 sama dengan negatif 2. Kemudian diperoleh nilai YH-nya sama dengan negatif 2 E pangkat X ditambah 2 E pangkat 4X. Untuk yang kedua, kita menentukan YP-nya terlebih dahulu. Diketahui di soal bahwa GX sama dengan 56 E pangkat 8X, otomatis YP-nya sama dengan A E pangkat 8X, di mana YP aksen sama dengan 8A E pangkat 8X, sedangkan Y double aksennya sama dengan 64A E pangkat 8X. Kemudian kita mensubstitusikan ketiga persamaan tersebut ke persamaan utama untuk menentukan nilai A. Oleh karena itu didapatkan nilai A-nya sama dengan 56 E pangkat 8X dibagi 28 E pangkat 8X, sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan 2. Oleh karena itu YP-nya sama dengan 2 E pangkat 8X. Untuk solusi totalnya yaitu penjumlahan dari YH dan YP, sehingga diperoleh solusi total dari Y double aksen min 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 56 E pangkat 8X. Jika Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 6 adalah Y sama dengan negatif 2 E pangkat X ditambah 2 E pangkat 4X ditambah 2 E pangkat 8X. Sekian pemaparan materi mengenai persamaan non-homogen dengan metode koefisien tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.